Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak diulangi masa yang sini ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah datang di sini. Walaupun keterbatasan tempat tidak masalah ya, kita tetap melaksanakan bimbingan klasikal seperti biasanya. Walaupun kita di perpustakaan, tidak apa-apa. Nggak masalah kan? Yang penting nyaman. Untuk memulai kegiatan bimbingan klasikal pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Setuju ya? Ada yang bisa membantu memimpin doa? Siapa ketuanya? Andika bisa dipimpin doa teman-temannya. Siap gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Andika sudah memimpin doa. Tadi gimana pasnya? Lancar? Lancar. Ini di sini di perpustakaan tidak apa-apa karena memang keterbatasan ruang, kita tidak punya kelas lain ya. Jadi di perpustakaan. Dan ini kita mulai jam berapa ini? Siang? 11. Karena menunggu kalian pas. Setengah 12. Pasnya jam piro? Setengah 12. Jadi seperti kesepakatan kita kemarin, kalau hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Tetapi Bu Mila mau mengabsen dulu siapa yang tidak masuk dan siapa yang masuk. Aisyah ada enggak? Ya. Aisyah, Ardi. Ojo ngantuk ready. Ora semangat. Arya Bima. Fajar. Vina, Ayu, Nabila. Katanya nggak mau dipanggil Vina, manggilnya Nabila. Vina Arini. Ini dipanggil Arini. Vina. Frans nggak jadi ikut ya? Tidak. Sakit. Langsung pulang. Herlina. Imam. Ini Imam Margianto apa Imam Ardianto? Oh, Ardianto, nggak pakai M, nggak pakai Y. Agus nyempel Agus. Nggak pakai M? Magus dong. Rehan, Andika, Angan. Ini yang terangan-angan buat tadi. Sama yang mana, Ang? Terangan-angan sama yang mana? Oh, sama Bu Mila aja. Waduh, Bu Mila GR. Salting loh Bu Mila loh. Arif? Ini ada yang terarif-arif enggak? Enggak. Oh, saknone Rif. Arinta. Sudah enggak salah lagi. Farah? Fionita? Fionita apa Laras sih? Laras. Ganis? Karisa kenapa, Sa?
Heni? Karisa kenapa? Karisa? Arif sama Karisa? Kenapa? Biar mereka berdua, enggak masalah. Berarti masuk semua ya ini ya? Udah masuk semua. Alhamdulillah. Enggak masuk semua tadi. Frans 1, berarti 1 orang. Kita doakan semoga Frans segera sehat kembali dan bisa bergabung dengan kita ya. Amin. Kenapa ini? Kenapa angan-angan? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke, seperti kesepakatan kemarin, hari ini kita akan belajar tentang bersikap asertif. Siap? Bersikap asertif ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Jadi kita akan belajar tentang bersikap asertif. Apa sih tujuannya? Manfaatnya apa sih, Bu? Kita belajar bersikap asertif. Kadangkala kita sering berkata-kata menyakiti orang lain tetapi kita tidak sadar. Benar enggak? Benar. Nah, nanti kita di sini akan belajar bagaimana sih cara bersikap asertif agar berkata-katanya efektif, tidak menyakiti orang lain. Manfaatnya apa? Dengan berkata asertif, kita bisa banyak teman, kita bisa banyak sekali jaringan, kita bisa saling menghargai satu sama lain. Itu yang akan kita pelajari nanti. Dan sepertinya kalian semua tidak bersemangat. Bagaimana kalau kita ice breaking saja? Siap. Ada yang mau usul ice breaking apa? Permainan apa yang mau usul? Tepuk 1. Oke. Apa? Sambung kata yang gimana? Tepuk 1 aja. Jadi gini ya. Oh, tepuk siang malam. Biar enggak 1, enaklah 1. 2. Kalau pagi 1. Kalau siang 2. Kalau sore 3. Kalau pagi menjelang siang 1,5. 1. Lah kalau siang menjelang sore pertanda ini. Kan bener ya, biasanya pulangnya siang menjelang sore apa sore? Sore. Berarti berapa kali tepuk? 2. 3. Ngantuk. Pagi? 1. Siang? 2. Sore? 3. Berarti kalau sore berapa kali tepuk? 3. Berarti saya ngantuk siapa? Fajar. Kita coba ya. Apa sih? Kita coba. Kalau yang salah berarti ngantuk. Siang? Pagi? Siang? Sore? Malam? Emang malam? Lah tadi Bu Mila nyebut malam enggak? Enggak. Kalau malam biasanya ngapain? Tidur. Berisik enggak? Belajar. Kita ulangi. Lah malam tadi ada instruksi malam enggak? Enggak ada. Pagi? Siang? Sore? 1? Ada enggak 1 tadi? Ada enggak 1? 1 ada enggak? Enggak ada. Kita ulangi lagi. Siap. Siapa tadi yang siap? Jangan sampai salah loh. Malam? Ngantuk semua. 1? Kita nggak mulai loh kalau belum ada yang benar semua. Kalau masih ada yang salah. 1? Kita sampai benar semua ya. Soalnya kalau salah berarti masih ngantuk. Sore? Pagi? Sore? Siang? Malam? Andika sama siapa? Sama Herlina? Pagi? Sore? Siang? Malam?
apa ngapain, Han? Siap ya, Han? Siap kan? Ini teman-temanmu itu ya masih salah terus. Tolong dibantu, Han, biar nggak salah, Han. Kamu yang instruksikan. Ayo, Han, instruksikan teman-temannya. Pagi, Sore. Nggak apa-apa kok izin. pagi, siang, sore, pagi. Makasih ya. Tepuk tangan untuk Rehan. Udah bener semua ya? Nggak ngantuk berarti. Bumila kalah sama Rehan. Ya, Han? Kalau yang mandu Bumila semua salah. Yang mandu Rehan bener semua. Siap ya? Siap, Han? Siap. Siap, Han? Siap ya, kita akan belajar tentang apa tadi? Perilaku asertif. Perilaku asertif. Siap orang ngantuk? Siap. Sudah ice breaking, sudah dipandu Rehan, sudah nggak ngantuk semuanya. Siap. Berarti kita sepakati ya nanti ya. Semua di sini harus aktif. Siap. Siap, Andika? Semua harus aktif berpendapat, berpartisipasi, tetapi harus saling menghargai satu sama lain. Karena kita juga akan belajar tentang perilaku asertif. Nah, ini. Terangan-angan, Bumila boleh minta tolong, Mas Angan yang baik hati tidak sombong. Di sini nanti jadi operator ya. Ini diitukan. Kalau Bumila bilang nanti tinggal ini. Nah, ini tadi kita akan belajar tentang sikap asertif. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bumila pernah menyampaikan ini kalau tidak salah. Ada yang tahu? Ardi senyum-senyum, gimana Di? Ya, enggak apa-apa, disampaikan aja, enggak ada benar salah ya. Ketika teman kalian berpendapat, enggak ada benar yang salah, semuanya benar. Nanti kita akan bahas bersama. Tadi ada yang angkat tangan? Ya, Mbak Herlina. Perkenalkan, nama saya Herlina. Jadi sikap asertif itu menyampaikan sesuatu tanpa menyinggung hati orang lain. Menyampaikan sesuatu tanpa menyinggung orang lain. Ada yang lain enggak mau menambahi? Benar apa enggak? Benar. Tepat. Ada tambahan? Langsung to the point. Oke. Benar. Jadi bersikap asertif itu kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan dengan tegas, dengan jujur, terbuka, tetapi tidak menyakiti orang lain. Itu yang namanya asertif. Oke, Mas Angan, lanjut. Nah, di sini tadi yang disampaikan sama Mbak Herlina betul. Jadi asertif itu kata yang menunjukkan ketegasan. Jadi kalau kita nggak suka ya kita sampaikan. Yang bentuknya tingkah laku. Secara terbuka, jujur, tetapi dengan menghormati individu lain. Jadi kalau kalian punya keinginan, ya disampaikan dengan kata-kata yang baik, yang jujur, tetapi jangan sampai menyakiti hati orang lain. Lanjut. Nah, di sini ingat, di dalam asertif terkandung sifat-sifat rasa percaya diri, kebebasan berekspresi secara jujur, tegas, terbuka tanpa mengecilkan atau mengesampingkan arti orang lain, serta berani bertanggung jawab. Jadi kalau kalian asertif, sudah pasti kalian punya percaya diri. Iya enggak? Ya. Soalnya kalau kalian enggak asertif, kalian pasti tidak mau menyampaikan pendapat. Kalian pasti memilih untuk diam. Nah, kalau udah asertif, ya kalian sudah percaya diri. Karena asertif pasti percaya diri, tapi percaya diri belum tentu asertif. Tadi Rehan maju ke depan. Itu asertif enggak? Asertif enggak? Belum tentu ya. Belum tentu, tapi percaya diri, benar kata Fajar. Rehan sudah mau maju ke depan, sudah percaya diri, tapi belum tentu asertif. Tapi kalau asertif sudah pasti punya rasa percaya diri. Sudah pasti dia jujur tentang keinginannya.
tegas menyampaikan, tapi dia juga bertanggung jawab untuk tidak mengesampingkan perasaan orang lain. Next. Nah, di sini karakteristik perilaku asertif. Semua udah paham? Lanjut aja. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi sikap asertif. Kenapa sih kok ada orang-orang yang bisa asertif dan sebagian lagi enggak bisa gitu kan ya? Nah, di sini pertama bisa jadi karena hukuman, ganjaran, atau modeling. Nah, di sini hukuman. Ini udah ada ini. Siapa yang mau menjelaskan? Nah, jadi kayak gini. Hukuman. Sebenarnya kalian itu mampu bersikap asertif, tapi di masa lalu kalian pernah mendapatkan hukuman ketika akan menyampaikan keinginan kalian. Akhirnya kalian tidak berani berperilaku asertif. Contoh di rumah, ketika orang tua kalian, contoh aja ini paling simpel, ketika kalian masih kecil, kalian pengen baju warna biru. Orang tua kalian membelikan warna merah. Sampai orang tua kalian bilang, ya kalau kamu mau warna biru, enggak usah beli, dapat hukumannya, enggak usah. Akhirnya kalian, ya wes saya enggak usah menyampaikan keinginan saya. Akhirnya tidak bersikap asertif karena takut dengan hukuman. Karena pernah hukuman. Nah, sama di sini juga. Ganjaran, hampir sama. Jadi mengadopsi sikap non-asertif, jadi tidak asertif. Atau agresif yang mungkin karena menerima ganjaran dari perilaku yang dia perbuat. Jadi karena di sini dia agresif, akhirnya dapat ganjaran, dia tidak bisa bersikap asertif. Yang terakhir, modeling. Jadi modeling bisa dari lingkungan sekitar kalian, di kelas kalian nggak ada yang bersikap asertif, akhirnya kalian terbawa. Tapi ketika di lingkungan kalian semuanya bersikap asertif, kemungkinan besar kalian juga akan bersikap asertif. Bener enggak lingkungan itu mempengaruhi? Bener kan? Biasanya teman yang lain asertif, kalian ikut asertif. Teman yang lain agresif, kalian ikut agresif. Agresif contohnya itu membuli orang lain, itu agresif. Menyakiti orang lain untuk kepentingan pribadi. Nah, karena teman-teman kalian agresif, kalian ikut agresif. Lah ini modeling atau model. Kalian melihat model. Nah, di sini kesempatan untuk mengembangkan sikap yang sesuai. Jadi di sini kalian juga punya kesempatan untuk mengembangkan. Kalau di masa lalunya tidak punya kesempatan, akhirnya sikap agresif itu tidak muncul. Maka dari itu mulai sekarang ya dibenahi sedikit-sedikit untuk berperilaku atau bersikap asertif. Standar budaya dan keyakinan pribadi. Karena setiap orang punya keyakinannya beda-beda masing-masing. Kadang menurutku itu kayak gitu udah asertif, menurut dia belum asertif. Itu. Dan juga keyakinan akan hak mutlak sebagai individu. Nah, kaitan sikap asertif dengan kehidupan sehari-hari apa sih? Manfaatnya apa? Kaitannya apa? Di sini bersifat asertif atau bersikap asertif, hampir semua situasi akan membuat orang merasa respect. Iya enggak? Misalnya contohnya Karissa sama Arinta. Ketika Karissa enggak asertif, tadi udah dibahas ya, yang enggak asertif itu pasif dan agresif. Sama Arinta yang asertif, pasti banyak orang yang respect sama Arinta. Arinta perilakunya baik, enggak pernah menyakiti. Contoh aja ya saya, contoh loh ini cuma contoh. Karissa itu agresif, orang lain pasti enggak respect kan? Nah itu. Jadi gunanya itu apa? Membuat orang lain lebih peduli ke kita, lebih respect ke kita, lebih nyaman ke kita. Itu. Malam. Ya ngantuk. Pagi. Sore. Pagi menjelang sore. Nggak ada. Pagi menjelang siang. Lanjut. Nah ini, kalau kalian bisa bersikap asertif, maka orang lain tidak akan memanfaatkan kondisi kalian. Lah kalian pasif, ayo diantar kemana? Yo wae. Tapi coba kalau kalian asertif, tidak akan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah di sini tidak berperilaku agresif. Nek kalian asertif, yo secara otomatis tidak akan menyakiti orang lain. Dan kedua belah pihak itu merasa nyaman ketika komunikasi.
Ketika yang komunikasi asertif sama asertif, nyaman. Tapi ketika yang komunikasi pasif sama agresif, enggak. Jadinya seperti perundungan. Karena yang satu manut aja, yang satu menyakiti terus. Yang terakhir, tidak ada pihak yang disalahkan dan dihina keberadaannya secara negatif. Dan lawan bicara juga memberikan respon emosional yang baik. Nah, di sini gimana sih cara mengaplikasikan sikap asertif? Yang pertama, gunakan kata. Nah, asertif itu tadi jujur ya. Berarti saya atau aku. Ojo sampai Imam sama Bima sama Agus. Imam ngajak, ayo Gus nang kantin Gus. Si Agus bilang, Arya Bima nggak mau. Berarti itu enggak asertif. Tapi harusnya Agus yang bilang, saya nggak mau soalnya habis ini meh pelajaran matematika. Itu menggunakan kata saya, jangan menggunakan orang lain. Karena tadi asertif adalah jujur, terbuka. Nah, terus belajar mengatakan tidak. Tidak. Nah, kalian memang tidak mau, tidak sesuai keinginan, tidak nyaman, katakan tidak. Gah, moh. Kalau orang sini bahasanya apa? Wegah, bukan begah ya. Wegah. Kalau di Bumila itu moh, nggak mau. Kalau di sini apa Batang? Wegah. Sama semuanya wegah. Wegah. Biasanya nek bandar-bandar beda ke. Wegah. Batang, bendar gitu ya. Moh. Moh podo. Jadi kendalikan emosi. Kendalikan juga emosi, kendalikan. Jadi jangan terbawa emosi, harus mengendalikan emosi. Jangan menilai orang lain. Jadi jangan menilai orang lain ketika kalian akan berperilaku asertif. Hilangkan pernyataan bersyarat. Jadi nggak mau ya, nggak mau jangan ada syarat-syaratnya. Begitu. Nah, ini kita akan berdiskusi dalam kelompok. Kelompoknya kita gunakan yang sudah terbentuk saja ya. Mana kelompoknya? Ayo membentuk kelompok sesuai kelompok yang sudah terbentuk. Terima kasih ya Mas Angan ya. Yo membentuk kelompok. Sudah. Bendar oh. Kenapa kalau bandar selalu dikasih huruf M? Bendar, betang. Oh, batang nggak dikasih betang. Ini sudah terbentuk kelompoknya? Siap, sudah. Kelompok satu mana? Sini kelompok 2. Sini. 1, 2, 3. Tuh, 4. 2. 3. 4. 1, 3. Siap 3. Nah, di sini ada tugas untuk kalian diskusikan bersama kelompok. Nih tugasnya, kita bagi satu-satu. Ditulis ya, ketua kelompoknya siapa? Andika, ketua kelompoknya. Imam Selana. Siapa Huda? Apa Angan? Terangan-angan. Ini siapa? Fajar. Imamnya Fajar. Ini makmum. Oh iya, Ding, Bumila mikir sik rooming ya. Soalnya ada imam itu. Iya, soalnya ada imam, baru Bumila rooming sik. Ini imam temenan apa imam yang lain? Ini kalau sholat dua, imamnya di belakang makmum. Imamnya di belakang makmum. Jadi ini makmum apa imam yang mau jadi ketuanya? Ardi. Nah, tugasnya apa? Sudah ada ya di situ ya. Di sini tugasnya. Lakukan diskusi bersama kelompok. Tadi kan sudah disampaikan tentang sikap asertif. Kemudian dijawab pertanyaan ini. Tulis karakteristik sikap asertif yang ada di kelompok kalian. Ini nanti masing-masing anggota nulis 1.
karakteristik sikap yang asertif yang dimiliki, sikap asertif yang belum dimiliki. Jadi kalau di lembarnya Bu Mila boleh pinjam? Boleh. Ini ya. Nama anggota Arif Huda. Sikap asertif yang dimiliki apa? Yang belum dimiliki apa? Jadi masing-masing anggota kelompok harus tertulis di sini. Ada berapa? 5. Berarti ada 5. Nah, kalau misalnya Arif, aku belum asertifnya apa ya? Nah, aku belum asertifnya apa ya? Bisa nanya kelompok yang lain. Gitu ya. Misalnya, Karisa, aku apa ya, Ngan? Ngan, aku yang belum asertif apa ya, Ngan? Terus Angan bilang, maaf ya, Sa, kamu kadang-kadang itu menyakiti aku. Kayak gitu. Kan bisa jadi ya. Paham enggak? Paham ya? Yang ini paham enggak? Paham. Ya, yang ini akan saya jelaskan. Boleh pinjam? Boleh. Nah, di sini ada sikap asertif sama sikap belum asertif. Nama kelompoknya Fajar. Asertif. Bisa jadi Fajar asertifnya dia udah tahu. Tapi sikap belum asertifnya kadang kan enggak nyadar kan. Lah nanti misalnya tanya, Herlina, saya apa yang belum asertif ya? Kayak gitu. Nah, nanti ditulis di sini. Paham enggak? Contohnya gimana, Bu? Contohnya, Herlina di sini. Herlina sudah asertifnya apa? Ya, sudah asertif. Misalnya menyampaikan keinginannya untuk tidak ikut ke kantin dulu saat masih mengerjakan tugas. Kan misalnya dia belum tahu sifat asertifnya apa. Boleh bertanya ke teman kelompoknya. Kan seringkali kita nggak sadar ya. Kita kadang pasif atau kita agresif ke orang lain, kita kadang nggak sadar. Nah, itu gunanya kenapa berkelompok. Biar kita bisa tanya di dalam kelompoknya. Begitu. Apakah boleh sama, Bu? Misal asertif antara aku sama Ibu. Kalau yang terjadi seperti itu ya enggak masalah. Gimana kelompok ini? Ada yang mau ditanyakan enggak? Pintar-pintar aku kelompoknya. Kelompoknya pintar-pintar? Imam semua? Iya, betul. Imam semua. Kalau ini ada makmumnya. Iki ditinggal tidur wis rampung. Merem ya langsung sering. Sekejap mata. Ya. Lah ini ketuanya, sekretarisnya siapa, Ra? Agus. Gus? Sekretaris. Iya, Gus ana apa? Ini kan. Bendaharane. Enggak apa-apa dikosongin aja. Bendahara apa? Bendaharanya Imam. Korupsi. Setiap harinya kas. Ini mau berapa lama ini? 15 menit? Boleh. Nanti ada timbahan 5 menit kalau belum selesai. Kalau sudah selesai sebelum 15 menit, enggak masalah. Jadi kalau misalnya baru 5 menit, Bu, kelompok saya udah selesai. Enggak apa-apa. Selesai? Ren? Boleh. Ini untuk pengisian kelasnya sesuai kelasnya atau gimana? Enggak apa-apa, ini dikosongin dulu aja. Ini. Andika apa yang sudah asertif, yang belum apa? Iya, gimana? Ini Maksudnya gimana? kita mudeng tapi yang nggak kita mudeng. lakuin apa Tapi banyak nggak. Maaf, ada semutnya. Ih, romantis ya Allah. Ya Allah, Mila kan selalu romantis. Ya kan karakter sifat yang asertif. Nah, ini yang belum asertif. Contoh, Bu, contoh. Contoh. dari sikapnya apa? Terangan-angan. Contohnya terangan-angan. Contohnya terangan-angan itu anak yang baik banget. Terus si Huda itu, Man, pulang sekolah, ayo Ngan, terno aku Bali. Padahal dia nggak searah. Soalnya dia juga ada kepentingan. Dia ini nolak sama Huda. Hud, maaf ya Hud, saya nggak bisa nganter kamu, soalnya nggak searah. Dan saya juga disuruh pulang tepat waktu sama Ibu E. Itu namanya asertif. Karena sudah berani menyampaikan apa yang dirasakan secara jujur, tapi nggak menyakiti Huda. Karena kan ada alasan logisnya. Kecuali Angan kan mau pulang, nggak searah. Terus Huda nebeng, Ngan,
nebeng yo, terus angane halah nebeng ae ora modal ngene-ngene, aku bensin iki modal. Itu walaupun dia menyampaikan tapi itu enggak asertif. Itu namanya agresif, menyakiti budak. Paham enggak sampai sini? Nulisnya gini tadi dapat menolak ketika diajak pulang. Dapat menolak tapi dengan alasan yang logis, alasannya tepat. Tapi nek menolak tapi enggak alasan kayak tadi contohnya menyakiti enggak? Contoh kayak gini aja, Karissa ngambil pulpen, itu enggak asertif, dia enggak bilang. Bila tadi diketik Contoh, Bu Mila hanya mengasih contoh. Jadi kalau misalnya kamu pulpennya tinggal 1 nih, sama-sama ujian. Terus apa kamu akan mengasihkan ke Karissa? Kamu enggak ujian? enggak. Itu enggak asertif. Karena lebih ke pasif. Aku rak apa-apa wis ora ujian. Oh, yang penting Karissa daripada aku dimusuhi Karissa. Kayak gitu. Iya enggak? Iya. Seperti itu. Ya. Dalam Ada yang tanya kalau misal menolak cewek karena ceweknya nggak cantik itu termasuk asertif apa enggak? itu menyakiti, agresif ini loh. Kakak yang takut sih loh. Ya itu. Kalau ajak teman di cewek lain gimana? Demi cewek. Ya, gibahnya apa? Kamu menyampaikannya dengan cara yang baik. Yo nggak usah gitu. Misalnya dijak gibah siapa iki? Sing tukang gibah siapa? Pacar. Ini Pak, sebentar loh Jar, saya masih itu loh Jar mengerjakan ini. Kayak gitu. Untuk mengerjakan tugas. Atau kayak gini, pulpennya Fajar hiji kok dipinjem sama Aisyah. Ais. Dipinjem sama Ais. Lah Fajarnya si pelajaran sapa? Matematika. Terus dipinjem kamu lah Fajar ra iso nulis ya wae. Kan itu enggak asertif Fajar. Pulpennya siji kenapa dia pinjamkan? Kenapa dia enggak ngomong? Ais, aku hanya bawa 1 pulpen. Boleh kamu minjam yang lain? Bisa kamu minjam yang lain? Tapi nek dia ngasihkan ya wis gak apa-apa Ais. Dia enggak menulis buat kamu. Itu enggak asertif. Iya. Simpel loh. Tekan-tekan cinta ora. Cinta ra Jar. Randy kok. Oh, saiki Randy kok. Apa ini Aisyah? Jadi dia lagi susunin kata-katanya. Menolak ajakan juga untuk mengerjakan tugas. Bisa kan? Bisa. Nah, aku sini tak asertif. Yang penting ada alasan logis, intinya asertif itu kalian menyampaikan tapi logis. Aku ini mau aja ketika diajak teman bola. Bu, kalau Asertif itu bisa diterapkan di mana saja loh. Bisa sama ayang, bisa sama orang tua, bisa sama teman, bisa semuanya. Bu, kalau mau aja diajak dolan padahal saya mau tidur itu tidak asertif ya Bu? Mau diajak ke PK padahal saya mau istirahat. Ya. Bisa itu. Mau bagi makanan harus lapar gimana Bu? Kalau kamu banyak ya enggak apa-apa. Nah, kamunya ikhlas enggak? Artinya enggak kan? Berarti kamu enggak oke kan? Demi orang lain biar oke. Itu tadi asertif enggak? Ya disampaikan aja di situ tulisannya. Mau berbagi padahal saya lagi lapar. Berbagi. Itu. Sebenarnya hal-hal kecil yang kalian lakukan di kelas itu banyak loh, tapi kalian nggak sadar. Berbagi cowok itu masuk asertif apa enggak? Menurut Vina asertif enggak? Enggak, berarti ya enggak. Asertif sih Bu, karena kan cowok enggak satu doang sih Bu. Asertif. Berarti didiskusikan di sini asertif enggak nanti hasilnya. Menurut aku sih asertif karena cowok enggak cuma satu doang. Nah, Herlina aku ngerti sama orang asertif Apa? mau dicontekin padahal tak ikhlas. Lah, boleh itu, boleh. Iya. Tapi kan pasti ada rasa gini. Kok enak ya teman-teman ngerjakin padahal aku sing sampai malam. Nanti nilainya sama kayak gitu kan pasti itu kan. Itu juga enggak asertif loh. Iya, lagi cocok nih. Biasanya aku nulis tapi Ya asertif berarti mau asertif menolak.
Lo asertifnya jangan menolak, kamu bisa mengajari temenmu, tapi bukan mencontohi. Jadi kayak ngajari, ini lo kayak gini, kasih contoh aja cara mengerjakannya. Mengajari teman yang kurang paham pelajaran. Tapi bukan ngasih contek semua. Bilang asertif apa? Ini udah selesai, Pom? Masih proses. Proses. Menolak ajakan teman untuk berbuat maksiat boleh? Ya, dengan alasan logis. Iya, Pokoknya saya logis. kalau asertif itu selalu ada alasan yang logis dan tidak menyakiti. Kalau menolak ajakan teman untuk main PS aja. Dia asertif. Tentunya dengan alasan logis. Tentunya kan kalau setiap hari dari pagi sampai itu kan waktunya ndak itu. Banyak loh sebenarnya ya. Ini yang boncengan Arya sama Enggak. ya, tadi kannya boncengan. Biasanya. Biasanya pakai motor siapa? Ardi apa Bima? Ardi. Nah, Ardi misalnya ora ikhlas itu juga bisa. Misalnya kayak gini, contohnya ya, Arya Bima. Di aku bonceng. Halah rak searah kok ngentek bensin kuwae ngono itu agresif loh. Ini searah loh. Dia nolaknya kayak gitu loh misalnya. Tapi kalau misalnya Ardi nolaknya dia gimana? Oh, ke toilet ya. Hati-hati Han. Nggak mudeng. Biasanya banyak loh terjadi di kelas loh. Mendengar pendapat apa? Ini tuh Kalau menolak ajakan teman saat bermain malam. Ya, itu juga asertif itu menolak ajakan teman saat bermain malam karena besoknya sekolah. Ini loh contohnya pramuka. Pakai apa ini? Hasduk. Misalnya Sapo Ganis sama Fionita ya. Ganis sama Fionita. Ganis cuma punya satu hasduk. Terus akhirnya Fionita mau pinjam. Lah Ganis ngasih ke Fionita padahal Ganis enggak ada. Itu asertif enggak? Enggak asertif. Itu contoh-contoh yang kecil-kecil aja yang biasa kalian lakukan di kelas. Ini sebangku enggak? Enggak. Kalau misalnya buku paket, misalnya kalian masih merangkum belum selesai, terus kalian pinjamkan ke yang lain padahal kalian belum selesai, itu juga enggak asertif. Kalau yang asertif sebentar ya tak rampungkan dulu baru tak pinjamkan, itu asertif. Gampang. Pulpennya Andika siji, Andika meh nulis, ternyata Arinta minjem. Andika mengizinkan, walaupun Andika nggak menulis asertif, Rak. Padahal yang ngatine, duh Arnita minjem aku rak nulis lagi. Itu nggak asertif. Tapi kalau Andika ngomong, maaf ya Ta, aku hanya punya satu, coba sih minjem sama Ganis, itu asertif. Paham sampai sini? ini yang sikap asertif. Nah, ini asertifnya, ini yang belum asertif. Kayak tadi contohnya di sana si Herlina sama Fajar. Herlina nggak tahu aku belum asertifnya apa, dia nggak tahu. Terus Fajar tiba-tiba ngomong, Her, kamu pananuk ki nyontoni koncomu padahal kamu nggak ikhlas sih. Iya, itu juga belum asertif. Jadi Herlina mengerjakan, teman-temannya mencontoh. Tapi Herlina mengasih, padahal di hatinya, kok enak yo, aku malam-malam ngerjakan sampai malam mereka tinggal nyontoh. Itu. Kalau misalnya menolak ajakan teman Iya, itu juga asertif. Jadi yang menolak itu. Ya, pokoknya kalian menyampaikan, nggak harus menolak. Kalau kalian mengajak dengan cara baik juga asertif. Dalam, ya gimana? Tanya apa? Belum asertif itu apa? Contohnya tadi tak ambilkan dari kelompok ini, nggak apa-apa ya, biar berbagi. Contohnya Herlina itu nggak tahu aku belum asertifnya apa, nggak tahu, tiba-tiba si Fajar nyeplos. Kayak Lolin biasanya kamu ngerjain tugas konco-koncomu nyontoh nang atimu ra ikhlas sih. Oh, tidak ikhlas. Kadang-kadang dia memberi tetapi di hatinya terpaksa. Kan harusnya Herlina bisa bersikap,
Sini tak ajari saja, jangan nyontoh semua, tak kasih tahu cara-caranya. Itu asertif. Kalau ndak asertif, Herina memberikan tugas yang ia kerjakan. Nah tadi si Aisyah, dia makan jajannya tinggal sedikit, dia masih lapar, tapi temennya minta, dia kasih, padahal dia masih lapar, padahal jajannya terbatas. Harusnya kan dia bisa bicara, aku masih lapar nih, jajanku juga tinggal sedikit. Kalau contoh loh, Rabi memang ngajak pulang padahal saya masih selesai di sekolahan gitu. Nah kamu menyampaikan ke Arya Bima kasar apa enggak? Ya enggak lah. Kalau misalnya kamu sampaikan kayak gini loh, nanti ya soalnya aku mah pramuka dhisik, atau nanti ya soalnya aku ada kegiatan lain, itu asertif. Tapi kalau misalnya kamu, halah mana sih mulai dhisik ngopo nunggu aku, itu menyakiti Arya, itu namanya agresif. Tapi nek kamu pengen di sekolah, Arya Bima ngajak pulang, kamu ikut pulang aja, itu pasif. Oke ya. Sudah selesai ya semua? Belum, kurang berapa? Sedikit lagi. Yang sudah selesai dikumpulkan nggak apa-apa. Sudah dikumpulkan? Ya, dikumpulkan ya. Sudah? Ya? Iya. Kurang berapa ditulis saja, ditulis. Sudah. Belum Bu, ini Bu. Yang ini Bu. Bingung, masih bingung yang itu. Ya, Yang apa? yang sikap asertif yang belum dimiliki. Yang belum dimiliki sama siapa? Fionita. Yunita Di sini apa, Vi? menolak ajakan untuk tidak belajar. Biasanya kamu nolak enggak? Ada. Kamu pernah ngerasa nggak enak sama temen? Pernah. Itu dalam hal apa? Nah, itu namanya juga tidak asertif. Sama boleh nggak Bu? Boleh kalau memang itu yang dirasakan. Sama ya, enggak apa-apa. Iya, sama-sama. Enggak apa-apa. Siap, sama. Satu lagi nih, satu kelompok lagi. Apa? Sudah mencoba menganalisis hidup yang tidak asertif. Banyak sih. Banyak enggak? Merangkai kata-kata itu. Gimana apanya gimana? Merangkai kata-katanya. Contohnya apa kasusnya? Itu pas pulang sekolah kan saya ada kegiatan pramuka nih biasanya. Terus Goncengan. Ini yang nebeng ini. Ini yang bawa motor. Ini yang bawa motor. Terus ini? Biasanya kan ditinggal. Lah, kalau nggak asertif berarti Arya Bima biasanya meninggalkan saja tanpa bilang, aku pulang dulu ya soalnya ada kegiatan di luar kayak gitu. Ini nggak asertif. Berarti udah selesai ya ini ya. Berarti semua kelompok sudah selesai ya ini ya. Sudah. Tapi ini sudah banyak yang melakukan sikap asertif. Walaupun ada beberapa yang belum bersikap asertif, nanti bisa diperbaiki sambil berjalan, sambil kalian terapkan di kelas atau di rumah, di kehidupan sehari-hari. Sama Mang Bakso, tukang bakso, ketika keasinan yuk bilang aja keasinan.
Tapi jangan bilang, baksonya nggak enak asin gini. Enggak, itu menyakiti. Nah, Bu Mila lihat ini semuanya sudah bisa menganalisis sikap asertif dan yang belum asertif. Habis ini kita akan bermain peran, betul. Karena kalian sudah bisa memilih sikap asertif dan sikap yang tidak asertif. Lah di sini ada 4 kelompok ya, sesuai kelompok masing-masing. Nanti Bu Mila bagikan skenarionya. Dan nanti kita pilih kelompok yang akan maju. Siap? Siap? Nah, ada kurang enggak? Siap? Siap, Han? Siapa ibu negaranya Rehan? Putri. Putri yang mana sih? Puput. Panjangnya siapa? Oh, Sekar. Han, ibu negaranya itu Han? Tadi katanya menggibah itu astagfirullahaladzim, katanya ndak asertif. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat semua, kalian bisa mendiskusikan bersama teman kelompok. Siapa yang menjadi Arum, siapa yang menjadi Selo, siapa yang menjadi Eti, siapa yang menjadi Zema. Masih ya? Oh, itu keikut ya yang tugas tadi. Oke, makasih Aisyah. Nah, sekarang di apa? Di kamu nanya. Ini virusnya cepmek kemana-mana ya. Siapa? Ini Rehan. Coba Han. Jadi sudah dapat semuanya, silakan kelompoknya membagi pemain. Siapa yang mau menjadi Zema dan kawan-kawannya. Kalian bisa mengekspresikan di sini nanti totalitas, ya. Rehan nanti nggak apa-apa. Kamu nanya, itu juga agresif Rehan. Iya nggak apa-apa, di improv juga nggak apa-apa, boleh. Kamu diem nanya. Ditentukan ya. Selo. Selo itu jeda. Selo. Nanti ya nunggu Selo dulu. Gimana? Mau latihan? Iya enggak apa-apa, latihan aja. Nanti biar ekspresif ya, Andika biasanya biar ekspresif. Mau jalan mau jadi Dia mau jadi Sema. Eti. Jangan Eti, nanti jadi gini. Arinta jadi siapa? Kalem. Seperti itu kalem. Eti lo, aku Arum. Enggak bisa. Iya. Kamar mandi? Nah. Udah cocok ini aktingnya. Antagonis. Yang protagonis siapa?
Lah ini kan tanya antagonis. Antagonis jahat kan? Yang protagonis. Protagonis saya. Yang tirtagonis siapa? Selo siapa? Kan tirtagonis. Slow. Telonya ini. Kan kalau Tirta itu bijaksana. Trita. Aku cerita. Lah yang Anta yang nanti di improv enggak apa-apa. Ikut casting nanti ikut casting. Kalau kamu tidak suka sekali itu kamu bisa sampaikan. Arumnya siapa? Ini arumnya. Aku minta maaf ya Rum jika menyakiti hatimu. Iya Ti, nggak apa-apa. Aku cuma biasa aja. Totalitas ya nanti habis ini ikut casting. Rum, kalau boleh tahu, kamu belakangan ini sering murung dan nggak semangat ikut pelajaran. Itu kenapa, Rum? Biasanya kamu semangat. Bahkan tadi pelajaran bahasa Indonesia yang kamu suka, kamu terlihat sangat tidak bersemangat. Jika kamu bisa, bercerita dengan kami. Jika kamu mau, bisa bercerita dengan kami. Nanti enggak apa-apa ya seitunya kamu ya. Enggak harus sama. Iya, cerita aja nggak apa-apa. Aku bingung, Sel. Orang tua aku selalu memaksakan keinginan mereka. Memaksa gimana? Orang tua Arum itu maunya Arum melanjutkan kuliah jurusan teknik. Ini gimana? Saya jadi siapa, Bu? Jadi Sema. Yang jadi Arum siapa? Ram. Arumnya gini. Ya nanti manggilnya Mam kayak gitu nggak apa-apa, nggak harus Eti. Kalau misalnya kelompok ini yang maju, berarti iya ganti Edi, benar. Edi, ini ganti siapa? Zeman. Zaman itu ganti Tokri. Iya kah? Bapaknya Imam? Iya, kalau bapak saya itu Edi. Bapak Arya Edi. Bapaknya Agus? Zeman. Beneran? Bu Mila ya percaya wae. Sudah semuanya? Sudah? Enggak usah ya. Di improv enggak apa-apa. Nanti kayak gini-gini sedikit. Siap. Tapi nanti kalau dibawa kurang mendalami. Yo. Siapa yang mau tampil kita undi ya? Kita undi aja biar adil. Kita undi aja. Adil ya. Kita undi menggunakan tadi ice breaking tadi. Pokoknya kelompok yang salah maju. Fokus. Biasa salah. Jangan sampai salah. Siapakah yang akan maju kelompok berapa ya? 1, 2. Tepuk. 1. Orang ngantuk kafe iki. Padahal di awal ngantuk. Disuruh berangkat orang sing ngantuk, berangkat maju. Pagi, siang, sore, pagi, siang, pagi, malam. Ngomong pasti nggak ada yang maju. Ngikutin aja ya langsung ya Mbak ya. Pagi, siang, sore, 1, 2, malam, pagi. Kok ngomong semua? Nggak ada yang maju nih. Siang, sore. Ada tepuk-tepuk Aisyah, koncone tepuk. Sepakat ya kelompok berapa tadi? Kelompok 1, maju. Di dekorasi ya, sesuai dengan settingnya itu tadi apa? Di kelas.
Ini ceritanya kelasnya di sini aja. Loro kan? Iya 2. Di sini enggak apa-apa. Nanti yang itu di sini dari sini juga enggak apa-apa. Yang siapa? Zema sama Selo. Ini Arumnya yang mana? Perkenalan dulu dong. Ini Arum siapa? Itu siapa? Fajar enggak kelihatan, Fajar. Yang lain minta tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Memainkan peran. Ya. Saya Fajar di sini memainkan peran sebagai Zima. Saya Nabila memerankan sebagai Nah. Eti. Saya Nah. Rina Mala memerankan sebagai Selu. Saya Rina Christine sebagai Narati. Saya Jadal Dewi sebagai Sema. Kok Zema lagi? Arum. Arum udah disetting ya tempatnya ya. Tempatnya sudah disetting di situ. Enggak apa-apa ditaruh sini aja di tengah biar suaranya kedengaran semua. Ditaruh di meja aja. Nah, kalian bisa memposisikan diri. Nah, kelompok yang tidak tampil ada berapa kelompok? 1, 2, 3. Kelompok yang tidak tampil tugasnya mengamati kelompok yang tampil. Nanti boleh memberikan masukan, saran, kritik, evaluasi, dan sebagainya pendapatnya. Siap? Belum siap. Belum siap. Yo. Arum adalah anak perempuan dari Pak Anggit. Pak Anggit dan istrinya adalah orang tua yang selalu memaksakan kehendaknya kepada anak. Anak mereka selalu dipaksa untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Suatu ketika, Arum berkeinginan melanjutkan kuliah dan menjadi guru. Namun Anggit melarang hal itu. Dia menyuruh anaknya masuk jurusan teknik dengan harapan anaknya kelak bisa bekerja di bidang teknologi dan mendapat gaji yang besar. Semenjak saat itu, Arum tidak lagi berani menyampaikan keinginannya dan hanya diam ketika orang tuanya membahas tentang perkuliahan. Di sekolah, Arum pun berubah menjadi siswa pendiam dan tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Adegan 1. Arum dan Eti sudah duduk 2022. Ayo Rum ke kantin. Kamu dengar aku gak sih? Ayo, kausan Kitty. Kamu ini gak usah lah mikir masalah itu terus. Ayo kantin, aku lapar. Gak pengen ke kantin aku. Kamu tuh, ayo cepat temenin aku makan. Percuma juga kamu mikir orang tuamu. Keputusan mereka sudah bulat. Adegan 2. Selo dan Zema yang tadi mengamati Eti dan Arum dari dalam kelas akhirnya keluar. Ada apa sih Rum? Kok kamu sampai di share-share gitu? Cuma ngajak Arum ke kantin aja. Cuma ngajak Arum ke kantin. Tapi Arum nggak mau. Kenapa kamu paksa? Ngapain sih ikut campur aja? Bukannya ikut campur, tapi Arum itu teman kita juga, nggak pantas kalau kamu bersikap seperti itu sama teman. Halah, tau apa sih kalian? Aku sama Arum itu udah sahabatan lama. Hal kayak gini tuh udah biasa. Iya, Ki, bukan maksud aku sama Zema bercampur, tapi perlakuan kamu sama Arum itu gak baik dan bisa menyakiti Arum. Betul, itu namanya sikap agresif, menyakiti orang lain. Arum aja diam, dia nggak ngerasa tersakiti. Arum, apa kamu nggak sakit diperlakukan seperti itu sama Eti? Rum, jangan diem. Kalau kamu nggak suka dan nggak mau sesuatu ya ngomong aja, biar orang lain tahu. Jangan pasti kayak gitu. Rum, apa kamu nyaman dengan sikap Eti yang seperti itu? Arum, kamu bisa katakan jika ada sesuatu yang tidak kamu suka. Iya Rum, kalau kamu tidak suka sikapku, kamu bisa sampaikan. Aku minta maaf ya Rum jika menyakiti hatimu. Iya, Ki, gak apa-apa. Aku cuma gak suka dipaksa aja. Rum, kalau boleh tahu, kenapa kamu belakangan ini sering murung dan
dan nggak semangat ikut pelajaran? Iya Rum, biasanya kamu semangat. Tadi di pelajaran bahasa Indonesia yang kamu suka, kamu terlihat tidak bersemangat. Jika kamu mau, bisa bercerita dengan kami. Iya Rum, mungkin mereka bisa membantumu. Iya Rum, cerita aja nggak apa-apa. Aku bingung Sel, orang tuaku selalu memaksakan keinginan mereka. Maksa gimana? Orang tua Arum itu maunya Arum melanjutkan kuliah jurusan teknik. Bukannya Arum pengen jadi guru. Ya, pas tugas presentasi profesi kemarin, aku punya cita-cita jadi guru katanya. Betul, aku punya cita-cita jadi guru. Tapi orang tuaku maksa aku masuk jurusan teknik. Katanya sih agar bisa bekerja di perusahaan besar dengan gaji besar. Aku harus bagaimana? Aku nggak suka di teknik. Apa kamu pernah bilang keinginan kamu jadi guru ke orang tua kamu? Pernah sekali, tapi tidak ada respon dari orang tuaku. Mereka tetap memaksaku masuk jurusan teknik. Kamu perlu bicara lagi sama orang tuamu, Rum. Kasih alasan kenapa kamu nggak suka jurusan teknik. Iya, Rum, kamu harus menyampaikan alasan dan keinginan kamu menjadi guru. Benar, Rum, kamu perlu mencoba bicara lagi ke orang tuamu. Tapi aku takut menyampaikannya. Jangan takut, Rum. Kamu harus asertif menyampaikan apa yang kamu inginkan. Mereka pasti mengerti kok. Benar, Rum, kamu harus bicara sama orang tuamu. Siapa tahu mereka sadar. Buktinya, kalau saja tadi Selo dan Jena nggak datang, pasti aku masih bersikap agresif sama kamu. Karena aku nggak tahu kalau itu menyakitimu. Setelah kamu berkata tidak nyaman dengan sikapku, aku baru sadar. Ya bener sih, kadang kita nggak sadar dengan sikap kita yang memaksakan kehendak. Dan memang harus ada komunikasi biar enak satu sama lain. Aku setuju sama itu dan Jena. Kamu perlu komunikasi lagi sama orang tua kamu. Iya, terima kasih teman-teman. Nanti aku coba bicara sama orang tuaku lagi ya. Itu tuh perlu semangat. Iya, senyum gitu dalam kan jadi cantik. Semangat aku. Setelah mendapatkan masukan dari teman-temannya, Arum pun menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru kepada orang tuanya. Arum menjelaskan alasan kenapa ingin menjadi guru dan kurang tertarik dengan jurusan teknik. Berkat keberanian Arum bersikap asertif dengan berkomunikasi dengan baik, menyampaikan cita-citanya, akhirnya orang tua Arum pun memahami keinginan anaknya. Arum kembali menjadi siswa yang setia dan selalu bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oh, enggak ditutup. Ada kritikan dari Mas Abi. Apakah ada masukan atau kritikan? Bisa saya terima. Saya. Perkenalkan nama dulu. Kenalkan, nama saya Adi Margianto. Ya. Untuk kelompok 1. Ya. Benar kelompok 1. Berperan sebagai Eti. Berperan sebagai Eti tadi siapa? Ekspresinya kurang menjiwai. Kurang menjiwai. Karakter Eti harusnya seperti apa tadi? Agresif. Agresif. Ya. Terus yang Zema, ekspresinya sama, kurang menjiwai, dan intonasi bicaranya kurang. Zema siapa? Fajar. Arum sama, intonasinya sudah bagus, cuma ekspresinya kurang menjiwai. Sebagai Arum yang seperti Pokemon. Yang pasif gitu ya. Terus Selo, cuma intonasi bicaranya. Intonasinya aja. Terus untuk keseluruhan, masa nggak ada gerakan? Maksudnya ditambahi dengan improvnya, misalnya nyeret. Ayo. Nah yang lain bukan berdiri tak, tapi langsung kenapa kayak gitu. Mungkin maksudnya Ardi seperti itu. Jadi lebih ke natural seperti pada kehidupan nyatanya. Biasanya kalau kalian ngajak teman ke kantin kan kadang nggak ini, ayo ke kantin, gitu enggak? Benar nggak, Ai? Nah, Ai, biasanya gitu enggak, Ai? Yang lain ada enggak yang mau ngasih masukan lagi? Kelompok ini. Udah diborong? Siap? Apalagi masukannya? Ada lagi enggak? Kelompok ini? Cukup. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Ini taruh sini aja. Enggak, itunya, mikrofonnya.
Nanti kan ada yang maju. Oh iya ya. Di sini enggak apa-apa dulu. Nah, di sini enggak apa-apa di situ. Tadi masukannya secara umum sudah bagus ya. Sudah mau tampil di sini itu udah luar biasa, sudah bagus. Cuma memang tadi seperti masukan dari teman-temannya kurang menjiwai. Jadi enggak bisa membedakan mana sih sifat yang asertif, mana sih di peran mana yang pasif, di peran mana yang asertif, itu belum kelihatan ya. Terus masih senyum-senyum, terus mungkin kurang natural, harusnya kalian los aja kayak biasanya. Kayak biasanya di kelas kalau kalian ngajak ke kantin gimana sih? Lah itu los aja. Lah itu juga nggak apa-apa, nanti di improv kayak gitu juga nggak apa-apa, itu termasuk sikap yang tidak asertif. Atau enggak usah ininya naskahnya ditinggal aja nanti biar lebih itu ya. Siap. Kelompok selanjutnya. Siap. Boleh ya? Tapi nanti kalian keluarkan aja ya totalitas ya. Enggak usah malu-malu. Tadi ada yang masih malu-malu. Jadi nanti ini masukan dari sebelumnya, berarti kelompok yang maju memperbaiki dari masukan. Tadi masukannya adalah kurang menjiwai, terus intonasinya, terus responnya terlalu datar, maksudnya tidak ada interaksi. Itu terlalu terfokus sama teks. Tapi tadi ada yang improv juga kok. Siapa ya tadi? Vina kayaknya. Vina sama Vina yang di sini. Nabila sama Arini. Tadi juga sama Vina. Ada improvnya ya agak lupa terus ya wis. Itu enggak apa-apa kalau kayak gitu. Ayo kita mulai lagi, siapa yang harap maju? Ada yang bersedia maju? Kalau enggak ada kita uji konsentrasi. Pagi? Salah maju mana lo ya? Iya kan pokoknya yang salah kan? Oh, rasa kok. Pagi, siang, pagi, siang, pagi menjelang siang. Berapa pagi menjelang siang? 1,5. Kelompok 2? Kelompok 2 maju, beri aplaus untuk kelompok 2. Aham. Ini yang tadi terangan-angan. Siapa? Wajib komen untuk angan-angan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan peran. Perkenalan. Arif Buddha sebagai selo. Budak wis apal le. Perkenalkan, nama saya Farah Delia Putri sebagai Eti. Sebagai Eti. Karisa Dwi sebagai Sri. Saya Dewi sebagai Cocok kabeh katanya perannya. Harus total ini. Kita sambut peran kelompok berapa sih? 2. Kelompok 2. Ayo Ngan. Arum adalah anak perempuan dari Pak Andi. Pak Andi dan istrinya adalah orang tua yang selalu memaksakan kehendak dunia kepada anak. Anak mereka selalu dipaksa untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Suatu ketika, Arum keinginan melanjutkan kuliah dan menjadi guru. Namun Pak Andi melarang hal itu. Dia menyuruh anaknya masuk jurusan teknik dengan harapan anaknya kelak bisa bekerja di bidang teknologi dan mendapatkan gaji yang besar. Semenjak saat itu, Arum tidak lagi berani menyampaikan keinginannya dan hanya diam ketika orang tuanya membahas tentang perkuliahan. Dia di sekolah, Arum pun berubah menjadi siswa pendiam dan tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Adegan 1.
Arum dan Eti sedang duduk berdua di depan kelas. Yang lain bisa menyimak ya, nanti memberi masukan. Kamu denger aku nggak sih, Rum? Ayo. Nggak apa-apa, mau diulang. Gimana? Tapi sudah bagus benar. Bawa apa kok nggak kuat? Arum bener-bener lo, udah bagus lo, Arum lo. Eti nih, ulangi dari awal. Ulangi, ham. Jangan tertawa. Boleh ketawa duluan, Bu. Eti, jangan tertawa, Ti. Mari kita sambut kelompok 2. Arum adalah anak perempuan dari Pak Anggit. Pak Anggit dan istrinya adalah orang tua yang selalu memaksakan kehendaknya kepada anak. Anak mereka selalu dipaksa untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Suatu ketika, Arum berkeinginan melanjutkan kuliah dan menjadi guru. Namun Pak Anggit melarang hal itu. Dia menyuruh anaknya masuk jurusan teknik dengan harapan anaknya kelak bisa bekerja di bidang teknologi dan mendapat gaji yang besar. Semenjak saat itu, Arum tidak lagi berani menyampaikan keinginannya dan hanya diam ketika orang tuanya membahas tentang perkuliahan. Di sekolah, Arum pun berubah menjadi siswa pendiam dan tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Adegan 1. Arum dan Eti sedang duduk berdua di depan kelas. Ayo, Rum, ke kantin. Kamu denger aku nggak sih, Rum? Ayo. Mendalami peran. Ya kasihan angannya bolak-balik baca. Kelompok 3 aja lo mau maju katanya lo. Enggak dari ini, dari ayo kantin. Dari ini aja. Nah, adegan 1 ya. Ini kelompok 3 pengen maju lo. Ini sudah total ini. Adegan 1. Arum dan Eti sedang duduk berdua di depan kelas. Ayo, Rum, ke kantin. Kamu denger aku nggak sih, Rum? Ayo. Kamu ini nggak usah lah mikir masalah itu terus. Ayo ke kantin, aku lapar. Aku itu nggak mau ke kantin. Kamu itu, ayo cepet temani aku makan. Percuma juga kamu pikir orang tuamu, keputusan mereka kan sudah bulat. Adegan 2. Selo dan Sema yang sejak tadi mengamati Eti dan Arum dari dalam kelas akhirnya keluar. Ada apa, Rum, sampai kamu diseret-seret gini? Aku cuma ngajak Arum ke kantin aja kok. Tapi Arum nggak mau, kenapa kamu paksa? Ngapain sih ikut campur urusan orang? Bukannya ikut campur, tapi Arum teman kita juga. Nggak pantas kamu bersikap seperti itu sama teman. Halah, tahu apa sih kalian? Aku sama Arum itu udah sahabatan lama. Hal kayak gini udah biasa. Iya, Ti, bukan maksud aku sama Sema ikut campur, tapi sikap kamu yang seperti tadi itu menyakiti Arum. Betul, itu namanya sikap agresif, menyakiti orang lain. Arum aja diem, dia nggak ngerasa tersakiti kok. Arum, apa kamu nggak ngerasa sakit diperlakukan seperti itu sama Eti? Rum, jangan diem kalau kamu nggak suka dan nggak mau sesuatu yang ngomong biar orang tahu, jangan pasif kayak gitu. Rum, apa kamu nyaman dengan sikap Eti yang seperti itu? Arum, kamu bisa katakan jika sesuatu yang tidak kamu suka. Iya, Rum, kalau kamu tidak suka sikapku, kamu bisa katakan dari tangan. Aku minta maaf, Rum, tidak menyakitimu, dia tidak apa-apa. Rum, kalau boleh tahu, kenapa kamu belakangan ini sering murung dan nggak semangat ikut pelajaran sih? Iya, Rum, mungkin mereka bisa membantumu. Ya, Rum, biasanya kamu semangat, bahkan ketika pelajaran bahasa Indonesia yang kamu suka, kamu terlihat sangat lulus dan tidak bersemangat. Jika kamu mau bercerita dengan kami. Ya, Rum, mungkin mereka bisa membantumu. Ya, Rum, cerita aja, gak apa-apa.
Maksa gimana? Orang tua Arum itu maunya Arum lanjutin jadi jurusan teknik. Bukannya Arum pengen jadi guru. Iya, tugas presentasi profesi kemarin Arum bercita-cita ingin menjadi guru. Kamu pernah bilang keinginanmu untuk menjadi guru ke orang tuamu? Kamu perlu bicara sama orang tuamu lagi, Rum. Kasih alasan kenapa kamu nggak suka jurusan teknik. Ya Rum, kamu harus menyampaikan keinginanmu dan juga memberikan alasan kenapa kamu ingin jadi guru. Benar, Rum. Kamu perlu mencoba bicara ke orang tuamu. Jangan takut, Rum. Kamu harus asertif menyampaikan apa yang kamu inginkan. Mereka pasti mengerti kok. Benar, Rum. Kamu harus bicara sama orang tuamu. Siapa tahu mereka nanti sadar. Buktinya aku, kalau saja tadi Sela dan Gemma nggak datang, pasti aku masih bersikap agresif ke kamu. Karena aku nggak tahu kalau itu menyakitimu, setelah kamu berkata tidak nyaman dengan sikapku, aku baru sadar. Iya benar, kadang kita nggak sadar dengan sikap kita yang memaksa kehendak dan memang harus ada komunikasi biar sama-sama tahu. Aku setuju sama Edi sama Zema, Rum. Kamu harus komunikasi lagi dengan orang tuamu. Ya, makasih teman-teman, aku gitu dong, Rum, semangat. Nah, senyum gitu kan cantik. Semangat. Setelah mendapatkan masukan dari teman-teman, Arum pun menyampaikan keinginannya untuk menjadi guru kepada orang tuanya. Arum menjelaskan alasan kenapa ingin menjadi guru dan kurang tertarik dengan jurusan teknik. Berkat keberanian Arum bersikap asertif dengan berkomunikasi dengan baik menyampaikan cita-citanya, akhirnya orang tua Arum pun memahami keinginan anaknya. Arum kembali menjadi siswa yang ceria dan selalu bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Tepuk tangannya kurang meriah untuk kelompok 2. Cukup sekian dari kelompok 2. Apakah ada kritik atau saran? Evaluasinya ada yang mau menyampaikan enggak? Kelompok ini berarti menyampaikan evaluasi untuk kelompok 1. Kelompok 2. Tadi gimana? Untuk apa sebenarnya tuh? Ini Mas apa Arif ini? Peran ini kan zero. Mungkin jangan fokus ke teks terus. Itu. Terima kasih. Untuk berarti untuk yang itu ya, Arif ya. Yang lain? Harus ditanyakan diulang berapa kali. Diulang beberapa kali. Mungkin sudah ada kemajuan. Sudah ada kemajuan. Itu aja. Dari kelompok 1? Komentar untuk kelompok ya, apa? Kelompok 1 itu buat kelompok 2 bagus banget kemajuannya dari sebelumnya. Cuman buat Arum tadi yang pas di ada senyumnya, kenapa wajah tetap mau nangis? Kan masih terharu. Udah segitu. Ada lagi enggak yang mau nambahi? Cukup. Jadi evaluasinya memang lebih bagus dari yang sebelumnya. Jadi sudah nampak ya perilaku yang agresif itu seperti apa, perilaku asertifnya sudah nampak gitu ya. Tadi sebenarnya sudah sangat terlihat perbedaannya dari perilaku asertif, yang tidak asertif, itu sudah terlihat. Yang tadi si Eti ngajak Arum ke kantin itu sudah sangat terlihat. Ayo ke kantin. Maaf ya, ini tadi kayak gini itu udah menunjukkan bahwa itu sikap tidak asertif itu sudah sangat terlihat. Terus ketika Selo menyampaikan pendapatnya harus seperti ini dengan cara yang baik, itu asertifnya sudah terlihat. Jadi kalian sudah bisa membedakan mana yang asertif, mana yang tidak asertif. Itu sudah terlihat dan tadi evaluasi di peran yang pertama dimainkan lagi banyak yang sudah diperbaiki. Dan menurut Bu Mila, kalian semua hebat. Cuma tadi yang buat agak rancu justru evaluasinya buat teman-teman yang lain. Iya enggak? Ketika perannya di sini udah maksimal, tapi teman-teman yang lain nggak bisa tahan tawa. Akhirnya yang mainkan peran juga ikut tertawa. Itu evaluasinya kalau dari Bu Mila. Kalau dari kelompok lain sudah?
Sudah cukup. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok 2. Tepuk tangan yang paling meriah. Boleh kembali ke tempat duduk. Ini juga bisa diambil kalau bisa buat duduk. Enggak apa-apa ya di sini ya. Kelompok 3 mau maju? Mau maju, lain kali enggak masalah ya. Lain kali enggak masalah karena memang ini juga waktunya sudah siang dan waktunya sudah habis karena kita 2 kali 45 menit. Nanti kapan-kapan ditambah lagi. Ya. Nanti kita jadwalkan lagi dan sepakati mau bertemu kapan, enggak masalah. Siap. Cukup ya? Cukup. Terus Bu Mila mau meminta kesimpulan dari kegiatan hari ini. Kesimpulan dari bimbingan klasikal hari ini apa? Menyenangkan, sangat berkesan. Ada manfaatnya enggak? Ada. Manfaatnya apa? Satu-satu gimana kalau satu-satu? Vina dulu. Kita jadi tahu kita kalau kita apa yang kita omongin itu nyakit hati orang apa enggak, kan kita udah ngisi lembar kerja. Lembar kerja itu kita bisa menganalisis mana sih bagian kita yang tidak bisa kita lakukan ke orang lain. Tidak. Berarti kita bisa tahu mana sikap asertif, mana sikap non asertif. Kita bisa tahu mana yang menyakiti, mana yang seharusnya tidak dilakukan. Itu ya. Yang lain? Simpulannya apa? Apa? Ais. Kalau dari saya pribadi, saya bisa tahu pengertian dari agresif, pasif, sama Asertif. Sama kayak hal tadi Vina, kayak sebelumnya kita ngelakuin ini tapi nggak tahu pengertiannya gitu loh Bu. Jadi dari bimbingan ini tahu kalau misal perbuatan kita itu termasuk ini agresif, termasuk pasif, termasuk asertif. Ya masih asing ya karena belum terbiasa. Jadi benar ya, kesimpulannya adalah dengan kegiatan ini kalian bisa mengetahui mana sikap-sikap yang harus dilakukan, yaitu sikap asertif, mana sikap-sikap yang perlu diminimalisir atau dikurangi, yaitu tadi pasif, agresif. Sebenarnya kalian sudah tahu, cuma belum ngerti aja kalau itu namanya agresif, menyakiti orang lain. Oh, kalau ini tadi yang seperti Arum itu ternyata pasif. Oh, yang seperti Eti itu agresif. Oh, yang seperti Selo itu ternyata asertif. Gitu ya. Terus tadi Bu Mila ada yang bicara dengar-dengar katanya ada yang ulang tahun hari ini. Ada, Wok. Ada couple ya yang ulang tahun ya? Iya, siapa yang ulang tahun berdua ini? Ada yang ulang tahun? Agus. Yang ulang tahun Fajar apa belakangnya? Belakangnya. Terus sama yang terangan-angan sampingnya. Terkaris-karis. Selamat ulang tahun untuk Ardi dan juga Karisa. Manggilnya Karisa apa Dewi? Karisa. Oh, Wardani. Karkar. Selamat ulang tahun ya. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kembar lahirnya bareng, Pok? Kamu dulu. Orang terima loh, Di. Ya, semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Menjadi orang yang sukses, bermanfaat untuk orang sekitar kalian. Bagaimana kalau kita nyanyikan selamat ulang tahun untuk mereka? Setelah menyanyikan selamat ulang tahun, kita ajak ke kantin, suruh ditraktir. Enggak, kita ucapkan. Lah, tadi sudah sih ditraktir. Oh, sama-sama. Amin. Lah ini yang ulang tahun Bu Mila apa Karisa? Karisa sama Ardi ditambah Bu Mila. Apa lagu nih? Happy birthday to you. Ulang tahun. Berapa? Kita akan doakan.
Selamat ulang tahun ya Ardi Karissa. Dan yang lain juga semoga sukses selalu, tidak cuma Karissa dan Ardi, menjadi seseorang yang berguna di masa depan. Karena kenapa? Menjadi seorang yang berguna di masa depan ya. Dan menjadi orang sukses. Semoga menjadi orang sukses dan berguna di masa depan. Jadi kalau kalian memang, Bu Mila yakin kok di sini semuanya punya potensi dan bisa dimanfaatkan untuk membantu orang lain. Amin. Dan untuk Bu Mila, kita doakan agar kesehatan. Amin. Ya Allah, terima kasih. Amin, amin. Semoga kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan selama itu masih dalam kebaikan. Amin. Amin. Sudah cukup ya karena memang waktunya sudah siang. Tapi sebelumnya Bu Milah mau mendengarkan kesan dan pesan kegiatan ini. Agus, gimana Gus? Pesan dan pesan yang pastinya sudah mantap. Sudah apa? Sangat menarik, Bu. Menarik. Ya. Sudah menarik. Siap. Siap enggak, Han? Siap. Siapa lagi ini yang belum? Oh iya, Imam. Kesannya apa, Man? Mam? Kasih password. Tadi itunya mana? Imam enggak, Bu? Imam maksudnya apa gitu, Bu? No, bukan gitu. Tanyanya kayak Imam Ardianto. Oh, gitu. Iya, Bu. Imam. Bila tanya aja Imam Ardianto maksudnya apa? Coba. Kok Bu Mila jadi yang salting nih? Imam, passwordnya apa? Oh, gitu. Ayo, Mbak. Imam, passwordnya apa? Imam Ardianto. Apa? Mam, kesannya apa, Mam? Semoga bermanfaat. Belajar ini sangat menarik dan Iya, enggak apa-apa. Apa yang kamu rasakan aja, enggak apa-apa. Sampaikan aja. ilmunya sangat berharga, bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada lagi? Cukup. Ini tadi sayap kanan terus, Bu Mila mau dengar kesan dari sayap kiri. Rehan Oh, Rehan. Terima kasih. Ganis. Nggak ada. Andika? Cukup. Jadi semoga bermanfaat ya. Nanti untuk evaluasinya kalian bisa memberikan penilaian ke Bu Mila. Maksudnya, Bu ini kurangnya apa kegiatan ini atau Bu kegiatan ini bermanfaat. Kalian bisa mengisi di link. Linknya nanti dibagikan ke grup kelas saja. Daripada ngisi lama kan di grup kelas malah lebih enak. Siap ya? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, kalian belum paham asertif itu apa, belum paham apapun, nanti bisa ke ruang BK atau punya kontaknya Bu Mila bisa WA. Bu, saya mau ketemu, Bu, saya mau cerita atau calling jam kerja. Jangan aku Imam Ardian. Jadi kalau memang ada yang belum dipahami, kalian bisa datang ke ruang BK. Kalau belum tahu ruang BK, searching ruang BK Semanggal. Enggaklah, tahulah semuanya ruang BK. Dan ada kontaknya Bu Mila, bisa WA. Siap. Nanti kalau misalnya kalian mau ada kegiatan seperti ini lagi, kita sepakati harinya apa. Karena kalian juga masih pas ya. Jadi nanti kita sepakati aja siapa yang mau ikut. Gitu. Ada lagi enggak yang mau ditanyakan? Enggak ada. Cukup. Kalau memang tidak ada, terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Secara pribadi, Bu Mila minta maaf kalau ada salah selama kegiatan tadi yang disengaja ataupun tidak. Takutnya menyinggung kalian, dimaafkan ya. Ya. Seperti itu pun Bu Mila, ketika kalian ada yang kurang kata-katanya, Bu Mila pun memaafkan. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita. Karena tadi kita awali dengan berdoa, alangkah baiknya juga ditutup dengan doa. Mas Andika ya, dipimpin doa lagi.
Terima kasih sudah dipimpin doa. Ini nanti pulangnya hati-hati, langsung pulang saja, enggak usah mampir-mampir ya. Karena sudah ditunggu orang tua di rumah. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.